Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kali ini kita akan belajar tentang ijtihad ya. Nah, kenapa kita harus belajar ijtihad? Ya, karena kita harus mengetahui apa sih arti dari ijtihad itu. Nah, kemudian apa macam-macam ijtihad atau apa arti ijtihad menurut istilah atau menurut bahasa. Nah, Islam berkembang di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masa sahabat, kemudian dilanjut ke masa tabiin dan sampai sekarang. Nah, seiring dengan berkembangnya Islam, maka berkembang pula masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Namun demikian, tetaplah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma, dan juga Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Untuk selanjutnya, yuk mari kita lihat apa sih arti atau apa pengertian dari ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa berasal dari kata fi'il madhi zahada yang berasal dari kata masdarnya yaitu jahdan, artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau juga serius. Nah, sedangkan menurut istilah Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhuli berpendapat bahwa mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istimbat. Kemudian yang kedua yaitu pendapat Ibnu Subki ya. Ibnu Subki berpendapat bahwa ijtihad itu pengarahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Kemudian yang ketiganya Al-Midi berpendapat bahwa ijtihad itu pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang suatu dari hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Nah, dari ketiga pendapat di atas, maka kita akan simpulkan atau kita akan dari definisi di atas kita akan simpulkan atau kita akan ambil secara singkat ya. Yang pertama bahwa ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu atau yang disebut faqih. Tiga, produk yang diperoleh atau yang dihasilkan yaitu bersifat amaliyah ya. Kemudian terakhir, usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istimbat. Nah, itu ya. Hukum ijtihad secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Nah, kemudian pendapat atau hukum berijtihad tergantung kepada kondisi mujtahid dan umat sekitarnya ya. Kemudian perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam di masa Rasulullah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Namun pada saat Rasulullah ijtihad sudah mulai ada, tetapi pada masa ini masih belum bervariatif ya. Ijtihad dengan berbagai variasinya berkembang pada masa-masa sahabat dan para tabi'in. Nah, berikut ini contoh jihad atau ijtihad pada masa sahabat. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, timbullah masalah siapa yang akan menjadi pemimpin umat pengganti kedudukan Rasulullah.
Maka terjadilah perbincangan di antara umat Islam dengan hasil terpilihnya sahabat Abu Bakar sebagai pemimpin yang disebut khalifah. Kemudian B, pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, bahkan sampai wafatnya beliau Al-Quran masih belum terkumpul ya. Namun setelah itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka terlaksananya pengumpulan Al-Quran ya, meskipun belum teratur. Pada masa tabi'in adalah suatu masa setelah sahabat, maka mereka melakukan ijtihad yang mengarah kepada dua bentuk. Yang pertama, di kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadis dibandingkan menggunakan ro'yu ya, atau cara ijtihad ini berkembang di kalangan ulama, maka atau yang disebut Madrasah Madinah. Madrasah Madinah ini tokohnya yaitu Sa'id ibnu al-Musayyad. Kemudian yang kedua, Madrasah Kufah, yaitu kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibanding dengan menggunakan sunnah. Cara ijtihad ini berkembang di kalangan Kufah, tokohnya yaitu Ibrahim al-Nakhai. Ada 4 mazhab ya yang termasyhur atau terkenal sampai sekarang ini ya di kalangan umat Islam. Yang pertama yaitu mazhab Hanafiyah. Imamnya yaitu Abu Hanifah pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Yang kedua, mazhab Malikiyah, imamnya yaitu Malik ibnu Anas pada tahun 93 sampai 179 Hijriah terkenalnya. Kemudian ketiga, mazhab Syafi'iyah, imamnya adalah Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Yang keempat yaitu mazhab Hanabilah, imamnya Ahmad ibnu Hanbal pada tahun 164 sampai 241. Adapun syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, kemudian yang ketiga mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya, kemudian mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu, kemudian mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, kemudian mengetahui ilmu usul fikih, kemudian mengetahui nas dan mansukh, kemudian mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama, kemudian mengetahui asbabul nuzul atau sebab turunnya Al-Quran, mengetahui makna hadis sahih dan hadis dhaif. Berikutnya tingkatan mujtahid. Mujtahid mutlak, yang pertama ya, mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristimbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dua, mujtahid muntasib dan mujtahid ghairul mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak dan tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya. Kemudian C, mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Kemudian D, mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij. Nah itu ya. Tetapi menurut Imam Nabawi dalam kitab Majmu', mujtahid ini sangat faqih, hafal dan kaidah-kaidah imamnya. Kemudian E, mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit ya. Itu tentang ijtihad. Yang berikutnya yaitu kita
Video berikutnya akan membahas tentang menganalisis konsep bermadzhab ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan ya, nanti jawab oleh kalian masing-masing ya.